Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Nuim. Wah, luar biasa ini Bang Nuim, kabar nampaknya kata Habib Rizik nih kita sedang krisis kebohongan katanya. Waspada penguasa pendusta. Wah, tapi nampaknya memang begitulah politisi ya, luar biasa. Nah, macam mana politisi di Australia, Bang Nuim ini kan punya Perdana Menteri baru nih, tapi orang lama ini. Presiden thresholdnya atau Perdana Menteri thresholdnya ada nggak di sana gitu, Bang Nuim? Bagaimana Bang Nuim menyambut itu? Akan ditentukan nanti tanggal 21 Mei. Begitu ya? Sekarang ini agak hati-hati. Banyak, boleh dikatakan organisasi-organisasi survei yang sudah merasa sangat barangkali menyesal. Karena 3 tahun yang silam mereka berani membuat suatu prediksi atau ramalan bahwa Partai Buruh di bawah pimpinan Bill Shorten niscaya akan menang dengan mudah. Tahu-tahu pada akhirnya memang dikalahkan. Tapi semuanya terjadi dengan jujur. Di sini itu agak payah untuk membayangkan adanya permainan-permainan sehingga yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah. Itu agak sulit sebenarnya kalau di Australia ini. Walaupun barangkali kotak suaranya mungkin kardus saja, kardus biasa, tapi tadi gembok lebih meyakinkan di sini. Rasanya agak payah masuk akal bahwa hasil pemilihan di Australia ini bisa dipermainkan. Itu agak sulit untuk diterima. Karena apa? Karena memang kecil ya, negaranya juga seluruh penduduknya sekitar 25 juta. Jadi memang barangkali agak sulit untuk bisa dimanipulasi. Iya. Bagaimana Bang Nuim ini Perdana Menteri apakah melakukan Idul Fitri seperti Joe Biden mengadakan acara, tapi saya tunggu-tunggu kabar dari istana di Jakarta belum open house ya, atau karena urusan Covid ini? Gimana Bang Nuim di sana? Barangkali. Kalau di Jakarta itu kabarnya menghindar, tidak mau di Jakarta tapi ke Yogyakarta supaya menjauh dari harus sowan ke Ibu Mega katanya. Karena berada di Jogja, ya barangkali juga akan membagi-bagi kehadirannya. Betul. Jangan hanya di Jakarta, lain halnya tentunya dengan di Amerika Serikat. Itu biasanya diadakan di Gedung Putih. Nah, kalau di Australia, menariknya Perdana Menteri pada Hari Raya Idul Fitri yang lalu, Senin yang lalu, hadir bersama-sama umat Islam yang menyelenggarakan salat Idul Fitri di kawasan yang bernama Parramatta, yaitu di Sydney, di mana memang penduduknya terdiri dari berbagai macam keturunan. Tapi dia tidak ikut salat, dia hanya menghadiri salat, dan setelah itu dia tentunya bersilaturahim dengan masyarakat atau dengan para jemaah yang telah melakukan salat. Jadi itu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Scott Morrison. Ini hal yang biasa mereka lakukannya, apalagi ketika sekarang ini sedang kampanye. Hebat-hebatnya, ya mereka perlu tampak hadir di mana-mana. Kalau bisa hadir di 2 tempat sekaligus juga akan mereka usahakan. Iya, luar biasa ini Bang Nuim. Memang ini hari-hari yang luar biasa. Tapi ini hari juga menjadi sebuah peringatan ya. Hari ini Bang Nuim, Rusia bentar lagi ini akan melaksanakan sebuah upacara yang cukup besar ketika beliau mengatakan menang melawan Jerman. Tapi ini nampaknya isu ini digoreng dengan sebuah pergerakan di Ukraina yang semakin dahsyat hari-hari ini. Apa yang Bang Nuim lihat Hang Heng Hong di negeri yang nampaknya ada yang pengen lama perang ini, sebagian pengen cepat gitu. Gimana Bang Nuim? Ini kecelek betul-betul Rusia betul-betul tidak menyangka bahwa mereka perlu waktu begitu lama, dan mereka tidak menyangka akan menderita begitu banyak korban di kalangan tentara mereka sendiri. Karena kalau dibandingkan misalnya antara Ukraina dengan Rusia itu, yaitu membandingkan antara durian dengan timun. Ukraina itu laksana timun, Rusia itu laksana durian dengan kekuatan yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Dan mulai banyak yang sebenarnya membuat semacam ramalan bahwa pada akhirnya untuk bisa menyelesaikan semua ini, Putin harus disingkirkan. Karena dia sudah mulai kabarnya mengatakan jenderal ini salah, jenderal ini salah, jenderal ini salah karena tidak melakukan persiapan dengan baik. Sehingga boleh dikatakan kemajuan yang semula dianggap bisa tercapai dalam waktu yang sangat singkat di Ukraina ternyata menjadi seperti sekarang ini bertele-tele. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Harusnya ini yang barangkali diperingatkan oleh antara lain George Santayana dari Spanyol. Mereka yang tidak mengindahkan pelajaran sejarah
cenderung akan mengulangi kesalahan tersebut. Ya, dia melihat bagaimana Amerika bisa terbirit-birit di Vietnam. Dia tidak melihat bagaimana Amerika terbirit-birit di Afghanistan dan Uni Soviet sendiri waktu itu, bukan Rusia, Uni Soviet sendiri terbirit-birit di Afghanistan. Jadi tidak semudah itu. Seperti dikatakan pernah waktu itu seorang komandan ABRI di Timor Leste mengatakan kepada saya waktu saya masih bekerja di Radio Australia dalam satu wawancara. Dia mengatakan tidak mudah, Bung, katanya, untuk bisa menghabisi Fretilin begitu saja. Bung, lihat Inggris itu di Irlandia Utara setengah mati, babak belur. Dan sekarang ini kebetulan kita lihat bahwa Sinn Féin berhasil meraih kemenangan yang sangat luar biasa dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di negara bagian Irlandia Utara. Jadi katanya memang untuk melawan gerilya itu agak sulit. Jadi sekarang ini kita bisa mengatakan Ukraina itu melakukan perang gerilya, perang rakyat seperti yang diteorikan oleh almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution, dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Oleh sebab itu sekarang ada kecenderungan Rusia melakukan serangan secara membabi buta dengan senjata-senjata yang begitu pemungkas massal yang sebelumnya dikutuk di mana-mana, tapi sekarang ini digunakan oleh Rusia dengan barangkali perasaan kebal. Tidak akan ada yang berani untuk mencegah Rusia karena takut kalau sampai terjadi nanti pencegahan oleh NATO atau oleh Amerika, maka ini bisa menimbulkan peperangan yang sangat dahsyat, yaitu perang nuklir yang selama ini begitu ditakutkan, begitu dikhawatirkan, karena katanya kalau terjadi perang nuklir maka tidak akan ada yang menang. Semuanya akan kalah. Ya, ini macam sebuah kisah, akankah ini bagian dari nubuat akhir zaman? Wallahu a'lam bissawab. Ini kita lihat saja, karena sebentar lagi juga Bang Nuim ya, ini kan pusat dari pergolakan dunia ini, Israel akan melaksanakan hari kemerdekaannya. Ini juga menjadi sebuah sorotan. MUI sudah meminta umat untuk melaksanakan kunut nazilah. Nah, korelasi ini semua dengan pergolakan jantung konflik dunia, apakah benar Bang Lim dulu pernah nulis buku masalah yang satu ini? Gimana Bang Lim? Ya, ini kan yang paling menyakiti sebenarnya dan paling mengherankan, bahwa di zaman seperti sekarang ini ketika manusia begitu sadar akan hak asasi manusia, tapi tidak ada yang berani kecuali segelintir kalangan-kalangan kecil yang tidak berpengaruh sama sekali, yang menyuarakan keheranan mereka, penyesalan mereka, kemarahan mereka melihat apa yang terjadi di Palestina. Jadi memang sudah sejak lama ada cita-cita oleh umat Yahudi yang dikatakan melakukan diaspora, terutama ketika Romawi berkuasa di Palestina, untuk kembali dan merebut Palestina. Maksudnya ketika tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah umat Yahudi berhak untuk mendapatkan tempat dan mendirikan sebuah negara di Palestina. Itu artinya bagi dua. Tetapi apa yang terjadi bukan bagi dua, akhirnya tidak dibagi sama sekali. Dan ini berkelanjutan dan ini terus dibela. Dibela antara lain seperti yang saya sebutkan dalam buku saya, Membongkar Kesaktian Israel. Orang mengatakan, buyalah karena orang Yahudi itu banyak duitnya jadi Amerika patuh kepada. Tidak. Amerika yang memberikan banyak duit kepada Israel, lebih dari 3 miliar dolar, minimal 3 miliar dolar. Tapi ada pertimbangan keagamaan di Amerika Serikat. Dan di kalangan barangkali sementara penganut agama yang sama di tempat lain yang menganggap bahwa kedatangan kembali Yesus Kristus atau the second coming tidak akan terjadi sebelum seluruh umat Yahudi yang jumlahnya sekitar 14 juta orang di permukaan bumi ini berkumpul di suatu tempat. Kemudian akan datanglah Yesus dengan diiringi 2 juta malaikat. Ya, Yesus menunggang kuda putih dan melakukan semacam pertarungan. Tapi sebelum itu Yesus menanyakan kepada umat Yahudi, apakah menerima Yesus sebagai juru selamat? 2/3 mengatakan tidak menerima, 1/3 mengatakan menerima. Maka terjadilah apa yang di dalam Bible disebutkan Armageddon. Nah, peperangan di Armageddon itulah peperangan yang paling dahsyat katanya, yang akan menandai akhir zaman. Dan ketika itu Yesus akan menang, bertakhta selama 1.000 tahun, barulah dunia katanya akan kiamat. Jadi itulah ini yang menyebabkan makanya tidak ada yang berani ya di negara-negara besar, tidak ada yang berani untuk menggugat Israel karena adanya dukungan yang begitu sangat luar biasa, terutama dari segi keagamaan.
Jadi kalau dikatakan sekuler tapi tidak sekuler ya. Ya agama, politik dan agama jangan disatukan, itu barangkali tidak benar. Politik dan agama itu selalu disatukan. Kita lihat sekarang ini di Filipina, Bung Ihsan. Hari ini pemungutan suara. Itu gereja keluar, ada 1.200 kalau tidak salah saya, petinggi gereja di Filipina yang menentang Ferdinand Bongbong Marcos Junior. Ya, ini karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ayahnya itu begitu korup, begitu jahat, begitu kejam, begitu bengis dan lain sebagainya. Tetapi kelihatan melalui media sosial, Bongbong ini ada harapan akan menang. Bagaimana dengan mudahnya rakyat itu bisa lupa akan keganasan, akan kebuasan, akan kejahatan yang dilakukan oleh ayah dari Ferdinand Bongbong Marcos. Dan Ferdinand Bongbong Marcos ini juga dia barangkali melakukan dusta dalam soal kualifikasinya. Dia mengaku telah lulus dari Universitas Oxford di Inggris. Oxford mengatakan dia tidak lulus, dia hanya mendapatkan diploma. Jadi itu harus dibedakan antara wisuda karena meraih gelar kesarjanaan dengan diploma. Tapi dia mengaku bahwa dia lulusan dari Oxford di Inggris. Padahal Oxford mengatakan dia hanya mendapatkan diploma. Tapi begitulah, politik itu nampaknya memang dusta itu. Kalau dikatakan dalam sebuah lagu tiada dusta antara kita, itu tidak berlaku dalam politik. Politik itu penuh dengan berbagai macam dusta. Luar biasa. Satu lagi peristiwa politik yang baru saja terjadi di Prancis ya Bang Nuim. Ini juga menjadi contoh Indonesia yang takut dengan Presiden threshold-nya. Tapi di Prancis sana presidennya calonnya bisa 12 orang ya. Dan politik identitas menolong Macron ketika para penentang Le Pen dengan anti hijabnya itu berbalik mendukung Macron. Akankah Macron akan berubah dengan kebijakannya itu? Apa yang Bang Dwi melihat negeri yang satu ini, Bang? Perancis akan tetap dari sejak awal, sudah sejak lama Perancis ini mengatakan bahwa mereka itu tidak ingin agama dibawa-bawa ke dalam politik. Jadi mereka mengatakan larangan simbol-simbol agama. Jadi bukan hanya simbol agama dalam hal ini hanya hijab dan sorban dan lain sebagainya, tetapi juga menggunakan kalung salib yang besar-besar misalnya di sekolah dan lain sebagainya, itu tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan peluang. Tapi memang diakui bahwa Perancis ini ingin sekali melakukan dalam tanda kutip reformasi terhadap Islam. Mereka mengatakan kalau sekiranya seorang seperti Martin Luther di Jerman bisa melakukan reformasi terhadap gereja Katolik pada waktu itu sehingga terpecah sekarang menjadi Protestan dan lain sebagainya, kenapa Islam tidak juga bisa direformasi? Cuman seperti dikatakan oleh seorang penulis dari Amerika Serikat yang bekerja di sebuah lembaga penelitian di Amerika Serikat, yaitu Shadi Hamid, dalam bukunya Islamic Exceptionalism, mau direformasi apanya? Apanya yang mau direformasi tentang Islam? Tidak ada yang perlu direformasi tentang Islam. Hanya untuk diberikan penjelasan barangkali. Karena selama ini memang kurang sekali penjelasan tentang agama Islam itu sendiri. Banyak yang mengatakan Islam itu keras dan lain sebagainya. Padahal tidak. Kalau dikatakan kenapa misalnya khilafah itu disengiti, sangat ditolak dan lain sebagainya. Karena jelas khilafah itu akan sangat memberati penguasa. Itu tidak bisa dipungkiri. Seperti dikatakan oleh Karen Armstrong dalam bukunya Muhammad, di halaman pertama dia mengatakan Al-Quranul Karim. Dia bukan Muslim. Dia malahan mantan biarawati, jadi pernah jadi suster di gereja. Karen Armstrong mengatakan Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Itu satu. Kedua, bahwa Islam itu mewajibkan keadilan. Ini barangkali yang dimaksudkan oleh Thomas Jefferson, bapak pendiri Amerika, salah seorang bapak pendiri Amerika, karena dia pernah memiliki Al-Quran. Dia mengatakan bahwa tugas yang paling suci dari sebuah pemerintah adalah melakukan keadilan, memperlakukan masyarakatnya, rakyatnya dengan adil dan lain sebagainya. Ini sangat memberati. Jadi seperti dikatakan oleh Mustafa Akyol, sekali lagi saya kutip dari bukunya Islam Tanpa Ekstremisme. Jadi Islam yang dikatakan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kamu berada di tengah. Dia mengatakan bahwa ketika salah seorang
Sultan di zaman Imperium, di zaman Khilafah Utsmaniyah yang berlangsung selama 700 tahun, ingin agar semua rakyatnya menjadi Muslim, para alim ulama mengatakan tidak bisa. Karena Islam melarang adanya pemaksaan di dalam ajaran agama itu. Jadi ini sangat memberati. Juga dikatakan oleh orang seperti Sadaqat Qadri dalam bukunya Sejarah Syariah. Sadaqat Qadri ini lulusan Harvard University, Universitas Harvard. Dia mengatakan pada hakikatnya khilafah itu sangat memberati penguasa. Karena setiap kali penguasa ingin misalnya menaikkan pajak ini dan itu, selalu ditentang oleh para alim ulama yang menjadi penasehatnya. Mereka mengatakan Islam tidak menghendaki penguasa itu memberati rakyat yang harus diurusnya. Iya, ini urusan pajak ini, Bang Nuim, saya jadi ingat urusan peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah kita ini, urusan ibu kota negara ini bakal setelah Bang Jago, kata kita Bang Jago ya, Bang Luhut ini pergi ke Amerika bertemu Elon Musk, ternyata belum juga jinak untuk berinvestasi di sini, tapi ujuk-ujuk ada aturan baru pajak IKN, ada dari rokok, BBM, parkir, macam-macam ini 13 jenis pajak urusan ibu kota negara ini. Gimana Bang Nuim melihatnya ini? Melihat keadilan yang tadi Bang Nuim bilang gitu. Silakan Bang. Nah, itu dia, pajak itu kan Amerika itu berontak ketika mengatakan no taxation without representation. Tidak akan menerima pajak tanpa ada perwakilan. Pada waktu itu mereka dijajah oleh Inggris. Inggris mengenakan pajak itu, pajak teh dan minuman teh dan lain sebagainya. Lalu mereka mengatakan no taxation without representation. Jadi tidak akan menerima kalau dikenakan pajak tanpa ada perwakilan mereka di dalam parlemen Inggris. Jadi pajak ini memang merupakan sesuatu yang barangkali sangat universal. Dalam Islam kita mengetahui tentang zakat. Dan kemudian ada fitrah dan zakat. Tapi zakat itu dibatasi hanya 2,5% dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pajak ini bisa ditambah-tambah seperti di Australia ini ada pajak penambahan nilai misalnya. GST itu sangat berperan, sangat memainkan peranan. Dan pajak di Australia ini termasuk di antara yang tertinggi di dunia karena dia istilahnya progresif. Tapi dikenakan khusus mengenai rokok yang tadi disebutkan oleh Rasil, memang barangkali ini perlu dilakukan. Walaupun ada argumentasi di Indonesia yang mengatakan, oh jangan dong rokok dibuat mahal karena nanti kesian para petani rokok. Dan di Australia tidak. Ketika Perdana Menterinya seorang perempuan bernama Julia Gillard, dia begitu anti rokok sehingga dia tidak pandang dulu siapapun yang mencoba untuk menghalanginya untuk betul-betul kalau bisa melarang rokok, sekaligus melarang rokok, tapi tidak mungkin dia melarang rokok karena harus dibuatkan undang-undang, maka dia melakukan apa yang kemudian diterima oleh masyarakat, menaikkan harga rokok sedemikian rupa, sehingga kalau kita melihat orang merokok itu seperti kita melihat orang betul-betul membakar uang. Karena rokok di Australia ini mahalnya luar biasa, makanya tadi malam kebetulan saya melihat televisi tentang pabean di Australia, menangkap 2 orang Indonesia yang mencoba untuk menyelundupkan rokok ke Australia. Jadi dengan menaikkan cukai rokok, banyak yang kebetulan berhenti merokok. Karena apa? Karena merokok itu dianggap sangat membahayakan kesehatan. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah rokok itu halal atau haram? Ada sebagian dari Muhammadiyah di masa lalu yang saya ketahui yang mengharamkan rokok karena pertimbangannya mudah. Yaitu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Nah, di Australia juga begitu. Bahkan pernah ada suatu semacam debat yang mengatakan bahwa melalui bandrol atau cukai rokok, pemerintah itu memperoleh 1 tahun di Australia sampai sekitar $3 miliar. Kenapa pemerintah mau melarang orang merokok? Kan itu pemasukan. Ya, tapi pemerintah Australia mengatakan, iya, tapi di Australia ini pengobatan, perawatan itu diberikan secara cuma-cuma. Nah, pengobatan dan perawatan yang dilakukan di Australia terhadap mereka yang menderita akibat mudarat rokok itu sampai 12 miliar. Jadi kalau sekiranya pemerintah berhasil melarang rokok sama sekali, itu berarti pemerintah
tidak dirugikan 9 miliar, sekarang ini terima 3 miliar, tapi Keluarnya mengeluarkan buat 12 penyakit, miliar. ya. Jadi pertimbangannya begitu, jangan dilihat pemasukannya saja, lihat pengeluarannya. Yang oleh sebab itu di Australia ini merokok itu dilarang di mana-mana. Bahkan di dalam kampus, misalnya universitas-universitas itu di luar ruang kuliah itu juga dilarang merokok di berbagai tempat, sehingga untuk merokok itu sangat sulit sekarang ini di Australia. Betul, itu sangat sulit. Karena apa? Karena menganggap bahwa rokok itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kalau pemerintah mengenakan di Indonesia cukai yang lebih tinggi, ya mungkin ini dalam satu sisi dianggap membebani rakyat. Ya, karena saya pernah melihat sebuah wawancara di Indonesia oleh sebuah majalah. Ya, di situ seorang ayah sambil menghisap rokok yang harganya satu bungkus barangkali Rp1.500, sangat marah karena harga buku tulis anaknya di sekolah dasar itu Rp800 katanya. Itu terlalu mahal katanya untuk anak saya katanya, untuk hanya mendapatkan buku tulis Rp800. Tapi dia memegang rokok di celah 2 jarinya yang harganya Rp1.500 satu bungkus. Itulah keanehan. Jadi kita itu masih menganggap hal-hal yang salah itu sebagai benar. Betul. Di negeri kita ini rokok itu penyebab kemiskinan nomor 2 gitu katanya Bang Nuim. Ini memang luar biasa negeri antah berantah ini Bang Nuim. Nah, urusan tadi Bang Nuim, IKN. Ada orang bilang ini jadi nih, tapi ada orang bilang apa iya jadi? Dari sana Bang Nuim ngelihat ini macam mana Bang Nuim setelah mengolah ini, mengunyah-ngunyah berita ini Bang Nuim tentang ibu kota baru. Ini sebuah tantangan yang sangat luar biasa, terutama dari segi keuangan. Tidak semudah itu barangkali. Tidak semudah itu. Memang ada beberapa negara, kita sebut sajalah, misalnya Nigeria, kemudian Brazil, kemudian Kazakhstan dan sebagainya. Itu yang memindahkan ibu kota. Bahkan kita lihat Malaysia pinter. Malaysia bikin ibu kotanya diperbesar aja. Diperlebar lah begitu kira-kira. Tidak perlu pindah jauh-jauh. Jadi untuk pindah ini membayangkannya saja kita sudah merasa kewalahan. Tapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan karena ada ahli-ahli. Ada yang mengatakan, kenapa katanya Menteri Keuangan kita kok diam saja katanya waktu diusulkan pemindahan ibu kota. Bukankah itu memerlukan biaya yang sangat besar yang semula dianggap tidak akan memberati seperti halnya kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak akan memberati APBN ini, tapi akhirnya kembali ke APBN. Nah, kita lihatlah apakah memang ini bisa nanti berhasil dan di kemudian hari, karena ini sudah sejak lama diidam-idamkan oleh berbagai presiden sudah sejak lama untuk memindahkan ibu kota karena Jakarta katanya akan tenggelam, Jakarta sudah terlalu padat dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang secara sinis mengatakan iya, karena tidak senang adanya Anies Baswedan jadi gubernur ibu kota Republik Indonesia, harus dipindahkan ibu kotanya supaya bukan dia jadi gubernurnya. Dan ini sekarang ini akan menelan biaya yang sangat luar biasa, dan Elon Musk yang dengan mudahnya membeli Twitter, cuitan Twitter, tapi kok rasanya masih pikir 2 kali. Dia sudah sampai ke antariksa membawa turis, tapi kok masih sulit sekali untuk memberikan persetujuannya kepada Luhut untuk membantu. Barangkali dia tidak begitu mengenal siapa Luhut bin Sarpanjaitan. Mungkin kalau dia nanti sudah baca banyak tentang Luhut, dia mungkin akan menghubungi Luhut mengatakan, udahlah, sekarang saya mau ikut bergabung untuk IKN. Kita lihat saja ini sandiwara dunia memang luar biasa ini. Aduh, Bang Nuim, sehat Bang Nuim. Makan apa Bang Nuim pagi ini tadi Bang Nuim? Ini kalau makan apa Bang Nuim hari ini sarapannya Bang Nuim? Setiap pagi itu sebagai bagian sahur itu terdiri dari sebuah apel, karena apel ini gulanya paling sedikit. Sebuah jeruk kupas, sebuah pisang, kemudian ada goji, ada berries yang namanya goji, itu kabarnya dari Himalaya sana, terus berkhasiat. Kemudian ada buah tin yang dikeringkan, dan kemudian dengan cereal sedikit gandum, dikasih 1 gelas besar susu hangat. Nah, itulah dia sarapannya, dia sahur. Jadi makannya macam orang mana bisa saudara-saudara di Indonesia mengatakan, mana bisa kenyang itu makan. Itu dia nasi gimana kata? Makan nasi. Makan buah saja, dan kenyangnya lebih lama daripada makan nasi, karena nasi itu, beras itu sampai sekarang ini dikatakan
masih belum ada beras yang betul-betul aman kecuali beras yang dinamakan basmati, yang dari India, dari Pakistan dan lain sebagainya. Dan kabarnya pemerintah Indonesia juga mengimpor basmati itu untuk diberikan atau dijual kepada mereka yang menderita diabetes, ya mereka yang diabetes. Cuman ada seorang kawan mengatakan, wah aku kepingin saban hari bisa makan basmati, tapi mahal harganya. Kalau di Australia ini bahkan harganya sama dengan beras-beras lain. Karena Australia ini juga menghasilkan beras. Dan berasnya ini banyak dijual sampai ke Hong Kong. 80% barangkali dari panen beras di Australia ini dijual ke luar negeri. Jadi biasanya makan buah-buahan sajalah. Apel, jeruk kupas, pisang, buah-buahan kering dengan sedikit cereal dan kemudian dengan susu yang agak hangat. Ya itulah dia. Jadi tahan lama nih. Nah, ini urusan makanan Bang Nuim ini di Jawa Timur terutama. Ini sebenarnya dulu waktu berurusan sama Australia lancar-lancar aja urusan sapi Bang Nuim. Puluhan tahun ya, belasan tahun lah kita terbebas dari penyakit kuku dan mulut ini. Sekarang ini ada ribuan sapi yang sedang sakit di sana di hari 61 hari pula menjelang Idul Kurban ini. Ini mempengaruhi harga sapi yang luar biasa. Apakah Anda dengar itu ada ambil sapi dari India lah, inilah, Australia ini kenapa Anda mau kirim sapi lagi atau ada cerita apa di balik ini Bang Nim? Silakan Bang Nim. Mungkin juga ketakutan ya, itu penyakit kuku dan mulut itu sangat takut waktu berjangkit di Inggris. Itu sangat dikhawatirkan, sangat ditakuti. Bahkan sampai pernah waktu itu putra mahkota Inggris Pangeran Charles kedapatan makan daging sapi yang ada tulangnya, jadi dia makan dari tulang itu. Itu dianggap sangat membahayakan. Jadi kalau dilihat sebenarnya kalau kita bisa mengurangi makan daging sapi itu sangat bagus. Karena diakui bahwa yang paling berkhasiat itu sebenarnya adalah ayam. Kalau dari segi daging, itu yang paling berkhasiat ayam, tapi jangan kulitnya. Kedua kambing. Jadi kalau begitu kambing di Indonesia banyak yang takut karena menimbulkan darah tinggi dan lain sebagainya. Saya pernah menanyakan kepada seorang dokter di Indonesia ketika berjumpa, dan dia baru pulang dari Amerika karena dia sekolah lagi di Amerika dan kembali untuk praktek di Medan. Dan saya tanyakan, Pak Dokter, apakah benar daging kambing itu berbahaya? Ya kalau sama Bang Nuim saya bilang nggak berbahaya dong. Tapi kepada pasien saya, kalau saya bilang daging kambing nggak berbahaya, mereka bilang ini dokter apa ini? Semua orang bilang daging kambing itu bikin darah tinggi dan lain sebagainya. Padahal kambing itu lebih berkhasiat, lebih sedikit kolesterolnya dibanding dengan daging sapi. Jadi kalau bisa dikurangi, ada dua hal. Pertama, mengurangi daging yang tidak begitu bernutrisi, tidak begitu sehat seperti daging kambing. Kedua, ini yang penting yang barangkali tidak banyak disadari orang, bahwa sapi itu menimbulkan gangguan iklim yang sangat luar biasa. Maaf, dari dia buang angin dari depan dan dari belakang, dia buang angin sendawanya dan dia buang angin dari belakangnya, itu menimbulkan gas methane. Methane ini yang sangat berbahaya terhadap iklim, sehingga terjadi perubahan iklim dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan kalau saja manusia bisa mengurangi konsumsi daging sapinya, maka mereka niscaya akan lebih sehat. Bukan itu saja, tetapi bumi kita ini pun akan menjadi lebih sehat dikarenakan berkurangnya konsumsi atau permintaan akan daging sapi. Jadi mudah-mudahan penyakit kuku dan mulut ini bisa segera diatasi karena berbahaya sekali. Kalau dia sampai masuk ke Australia, wah ini celaka. Karena Australia ini salah satu negara produsen sapi yang sangat besar, sangat luar biasa, dan banyak orang yang menggantungkan hajat hidupnya pada sapi ini. Tapi begitulah, kalau dikurangi, sudah banyak yang mengatakan kurangi daging sapi, kurangi, karena dengan demikian kita sekaligus akan lebih menyehatkan diri kita, dan di samping itu menyehatkan bumi kita dari gangguan perubahan yang terjadi pada iklim. Iya itu dia, karena kan sebentar lagi Idul Kurban ini, tapi ya kambing masih ada lah, mudah-mudahan harganya tidak berubah ini ya. Bang Nuim dengar kabar hari ada domba juga. Oh, domba ya, ada macam. Dan ada domba. Bang Nuim dengar hari ini Raja Salman katanya masuk rumah sakit ini Bang Nuim. Ini kan menyebabkan barangkali untuk pemeriksaan. Pemeriksaan ya. Beliau memang sudah uzur ya, uzur sekali. Dan hanya barangkali lebih untuk pemeriksaan. Seperti kalau kita lihat, ini raja-raja di dunia ini sangat luar biasa. Kita lihat Ratu Elizabeth, umurnya hampir 100 itu masih sangat jalan ke sana kemari, sangat
sangat luar biasa sebenarnya. Masya Allah, iya luar biasa memang ini raja-raja ini umurnya pada panjang-panjang ini. Ya Bang Nuim juga kan raja berita lah ini, panjang umur insya Allah Bang Nuim. Itu dia. Amin. Amin, Ya, amin. alamin. Berkah ini ya, luar biasa. Terakhir Bang Nuim, bincang kita pagi ini nih selalu menunggu nasihat dari seorang senior di di kancah berita dunia. Orang banyak mendengar, sampai orang bilang, ada benar ini Bang Nuim. Saya tuh kalau dengar Bang Nuim tidak usah lihat isinya, lihat suaranya saja sudah alhamdulillah masih sehat katanya. Apa Bang Nuim ini nasihat buat kita semua ini pendengar selain tadi urusan makan daging, jangan merokok dan lain-lain, gimana Bang Nuim? Nah, untuk hidup lebih nyaman ini, silakan Bang Nuim. Sekarang ini mulai banyak diolah makanan-makanan di zaman Rasulullah SAW. Memang Rasulullah hidup hanya sampai umur 63, tapi untuk zaman itu 63 itu cukup hebat itu. Karena kita tahu bahwa di zaman itu kebanyakan orang hidup sampai umur 30, 31 dan lain sebagainya. Lalu rahasianya apa? Ya Rasulullah selalu mengatakan sehari makan, sehari puasa. Sehari makan, sehari puasa. Di samping itu pengutamaan kepada makanan yang halalan thayyiban itu sayur mayur dan buah-buahan. Itu yang sangat diutamakan. Jadi bukan daging. Daging itu ketika mereka berpesta, mereka kenduri, kalau kita haflah, yang disebutkan haflah jangan itu. Tapi lebih banyak diutamakan makanan-makanan yang betul-betul berkhasiat dan tidak merusak iklim. Itu yang luar biasa. Jadi kalau sapi itu dia merusak iklim, merusak bumi. Jadi coba dikurangi dan lebih banyak makan sayur-sayuran. Ya ada yang bilang, waduh gak berani makan kangkung nanti jadi ngantuk. Tidak juga benar. Di sini kangkung itu dulu termasuk di antara sayur-sayuran yang mahal harganya. Seperti saya katakan kepada keluarga di Indonesia, kalian makan cabai di Indonesia enak lah. Di sini cabai 1 kilo bisa sampai $50, 500.000 rupiah 1 kilo. Jadi cobalah diperbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak perlu buah-buahan dari luar negeri, cukup buah-buahan yang ada di Indonesia saja. Cobalah itu halalan thayyiban. Karena selalu yang disebutkan itu dalam Al-Quran menurunkan hujan untuk menumbuhkan buah-buahan dari berbagai macam jenis dan warna. Jadi coba bisa mengurangi makan daging dan memperbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan apalagi ini banyak macam-macam penyakit zaman akhir zaman ini kan Bang Nuim. Makanan itu siapa Anda adalah apa yang Anda makan. Begitu kata pepatah gitu Bang Nuim ya. Betul. Karena selalu dikatakan itu menjadi salah satu penyebab. Ya, salah makan itu salah satu penyebab ininya terjadinya macam-macam penyakit badan yang tidak sehat karena kegemukan dan lain sebagainya. Ada orang bilang juga seorang pembohong itu pengaruh dari makannya juga gitu Bang Dim. Apa benar Bang Dim? Mungkin dia banyak makan yang haram, maka dia juga banyak yang keluar dari mulutnya itu yang haram-haram semuanya. Masya Allah. Jadi apa yang masuk itu yang keluar. Terima kasih Bang Nuim pagi ini telah menemani jutaan pendengar kita di Jagat Raya dan mudah-mudahan selalu keberkahan dan kesehatan Bang Nuim mendapatkan. Dan kita bertemu lagi hari Senin mendatang gitu Bang Nuim ya. Insya Allah. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.